Halo anak-anak semuanya, berjumpa lagi dengan Bu Tini. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga anak-anak semua dalam keadaan baik dan sehat ya. Baik anak-anak, sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Baik anak-anak, jangan lupa untuk menonton videonya dari awal sampai selesai. Ya, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 1. Nah, anak-anak, jadi kita sudah masuk ke subtema kita yang baru, yaitu subtema 2, pembelajaran 1. Nah, subtema kita yaitu berjudul kewajiban dan hakku di sekolah. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan pembelajaran online pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Ya, nanti anak-anak bisa ikut membaca dari rumah. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau menerangi akal budi kami, agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan, agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari ini. Berilah pula kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun dan teratur. Ya Tuhan, bantulah dan dampingilah kami dalam belajar ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, baik anak-anak, terima kasih kita sudah berdoa bersama. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, siapa yang masih ingat di pembelajaran sebelumnya, di pembelajaran 5 dan 6, kita sudah belajar tentang apa saja? Ya, yang pertama kita sudah belajar mengenai kewajiban dan hak terkait tempat tinggal. Ya, jadi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga di rumah. Lalu yang kedua kita sudah belajar menentukan sarang. Lalu yang ketiga kita sudah belajar menulis bilangan sebagai jumlah dari dua bilangan. Nah, pada pembelajaran satu kali ini, materi yang akan kita pelajari yang pertama yaitu saran dan juga penyelesaian masalah. Lalu yang kedua, gerak tari berdasarkan dinamika. Dan yang ketiga, menentukan pasangan bilangan yang selisihnya sama. Nah, anak-anak langsung saja kita ke materi yang pertama. Nah, kita akan mencari saran dan juga penyelesaian masalah dari suatu cerita. Nah, cerita kali ini berjudul menjadi petugas upacara. Ya, anak-anak pasti sudah pernah ya bertugas menjadi petugas upacara di sekolah. Nah, cerita kita hari ini juga berjudul menjadi petugas upacara. Ya, Bu Tini akan bacakan, anak-anak perhatikan dengan baik. Ya, amati dengan baik. Setiap Senin pagi, sekolah Ayu mengadakan upacara bendera. Pagi itu, Ayu mendapat tugas untuk menjadi pengibar bendera bersama Jaka dan Sinta. Namun, Ayu lupa membawa topi sebagai kelengkapan seragamnya. Padahal setiap siswa harus mengenakan topi saat upacara.
Apalagi Ayu bertugas menjadi pengibar bendera. Ayu takut gagal menjadi petugas pengibar bendera akibat lupa membawa topi. Ayu pun bercerita kepada Sinta. Sinta memberitahu bahwa Ima tidak akan mengikuti upacara karena sakit. Sinta telah mengantarkan Ima ke UKS untuk beristirahat. Sinta memberikan saran kepada Ayu. Sebaiknya Ayu meminjam topi milik Ima. Akhirnya, Ima dapat mengikuti upacara dan menjalankan tugasnya sebagai pengibar bendera. Ya, anak-anak tadi itu menceritakan mengenai Ayu. Ayu yang bertugas sebagai pengibar bendera, tapi Ayu ternyata lupa membawa topi. Nah, anak-anak sekarang coba perhatikan kembali cerita yang ada di layar. Anak-anak coba cari mana saran dan juga mana yang merupakan penyelesaian masalah. Ya, Butini beri waktu. Baik, sudah ya anak-anak, sekarang kita cocokkan. Yang pertama yaitu permasalahannya. Permasalahan pada cerita tadi yaitu Ayu lupa membawa topi saat akan mengikuti upacara bendera. Lalu yang selanjutnya saran. Sarannya yaitu sebaiknya Ayu meminjam topi milik Ima. Nah, Ima ini tadi membawa topi, tapi karena sakit tidak bisa mengikuti upacara bendera. Maka sebaiknya Ayu ini meminjam topi milik Ima. Selanjutnya yaitu penyelesaian masalah. Nah, penyelesaian masalah yaitu Ayu meminjam topi Ima sehingga dapat mengikuti upacara dan menjadi petugas pengibar bendera. Ya, di mana ada permasalahan, pasti ada saran dan juga ada penyelesaian masalahnya. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas gerak tari berdasarkan dinamika. Nah, gerak tari berdasarkan dinamika ini anak-anak ada 5 gerak. Ya, langsung saja kita ke gerak yang pertama. Ya, ini adalah gambar untuk gerak yang pertama. Nah, bagaimana cara melakukan gerak yang pertama ini? Caranya dengan berjalan membuat lingkaran. Dilakukan 2 kali 8 hitungan. Ya, jadi menghitung 1 sampai 8, lalu mengulang lagi 1 sampai 8 lagi hingga 2 kali. Nah, contohnya seperti yang ada di gambar. Di sini ada tanda panah melingkar. Nah, ini artinya tanda memutar ya. Jadi berjalan memutar membentuk lingkaran, hitungannya 2 kali 8. Nah, lanjut kita ke gerak yang kedua. Nah, bagaimana cara melakukan gerak yang kedua ini? Yaitu dengan cara meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri. Dilakukan 1 kali 8 hitungan. Nah, ini gambar yang Butini tunjuk, ini gambar yang menunjukkan meloncat ke kiri 2 kali. Lalu, gambar selanjutnya yang Butini tunjuk, ini artinya gerakan yang berputar ke kiri. Lanjut, kita ke gerak yang ketiga. Gerak yang ketiga, ini dilakukan dengan meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan. Dilakukan 1 kali 8 hitungan. Nah, gerakan yang ketiga ini sebenarnya sama dengan gerak yang kedua. Bedanya kalau gerak yang kedua tadi meloncatnya ke kiri. Nah, kalau gerak yang ketiga ini ke kanan.
Lalu gerak yang keempat. Gerak yang keempat ini dilakukan dengan cara meloncat ke kiri 2 kali, lalu berputar ke kiri. Dilakukan 1 kali 8 hitungan. Ya, bedanya dengan yang gerak yang kedua tadi, kalau yang tadi meloncat, nah yang kali ini yaitu melompat. Ya, anak-anak ini bisa dikoreksi, ini yang benar yaitu melompat. Ya, melompat bukan meloncat. Nah, selanjutnya kita ke gerak yang kelima. Gerak yang kelima yaitu meloncat ke kanan 2 kali, lalu berputar ke kanan. Dilakukan hitungannya 1 kali 8. Nah, gerak tari berdasarkan dinamika ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama dinamika waktu, lalu yang kedua dinamika ruang, dan yang ketiga dinamika tenaga. Nah, dinamika waktu ini ditunjukkan dengan hitungannya. Jadi, hitungan yang digunakan dalam gerakan. Misalnya tadi ada 2 kali 8 hitungan. Nah, itu menunjukkan dinamika waktu. Lalu selanjutnya dinamika ruang. Nah, dinamika ruang ini ditunjukkan dengan arah gerak tari. Lalu yang ketiga dinamika tenaga. Nah, dinamika tenaga ini ditunjukkan dengan kuat lemahnya gerak dari anggota tubuh. Selanjutnya yaitu menentukan pasangan bilangan yang memiliki selisih sama. Ya, selisih itu artinya pengurangan. Nah, kalau selisih bilangan ini artinya adalah hasil pengurangan bilangan yang lebih besar dengan bilangan yang lebih kecil. Ya, ingat ya anak-anak, selisih ini berarti dikurangi. Ya. Nah, langsung saja kita coba contoh yang pertama, yaitu menentukan pasangan yang memiliki selisih sama, yaitu 100. Ya, jadi berapa dikurang berapa, nanti hasilnya yaitu 100. Nah, yang pertama misalnya yaitu pasangan bilangan 120 dan 20. Nah, caranya berarti kita akan mengurangkan 120 dikurangi 20. Jadi hasilnya sama dengan 100. Lalu, misalnya yang kedua, pasangan bilangan 200 dan 100. Nah, 200 dikurangi 100 itu sama dengan 100. Ya, jadi ini tadi dua-duanya hasilnya yaitu sama, yaitu 100. Lalu yang ketiga, pasangan bilangan 250 dan 150. Nah, kalau kita kurangkan 250 dikurangi 150 hasilnya sama dengan 100. Lalu pasangan bilangan yang keempat nih, misalnya bilangan 350 dan 250. Nah, kita kurangkan 350 dikurangi 250. Maka hasilnya sama dengan 100. Ada lagi contoh yang kelima yaitu pasangan bilangan 400 dan 300. 400 dikurangi 300 sama dengan 100. Nah, jadi dari kelima contoh tadi, semua pasangan itu jika dikurangkan, hasilnya sama dengan 100. Kenapa 100? Karena tadi yang diminta di soalnya yaitu yang memiliki selisih sama, yaitu 100.
Nah, kalau misalnya di sini diminta selisih yang sama yaitu 50. Nah, berarti pasangannya bilangan 1 dan dikurangi bilangan 2 hasilnya sama dengan 50. Nah, anak-anak, itu dia materi pembelajaran kita untuk hari ini. Yang selanjutnya yaitu tugas. Nah, tugas untuk hari ini anak-anak silahkan mengerjakan LKS halaman 31 sampai dengan 32. Ya, penilaian harian A, B, dan C. Jawabannya silahkan langsung ditulis pada LKS. Nah, jangan lupa nanti hasilnya difoto dan dikirim ke Bu Tini. Nanti Bu Tini akan periksa satu persatu. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran online kita pada hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang baru saja kami pelajari berguna bagi hidup kami dan berguna juga bagi sesama. Ajarlah kami untuk tidak menjadi sombong atau congkak karena hasil belajar ini. Kami mohon ampun atas segala kelalaian selama belajar tadi. Semoga kesulitan dan kegagalan dalam belajar tadi tidak membuat kami mudah putus asa. Semuanya ini kami serahkan kepadamu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran online pada hari ini. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, tetap semangat di rumah, dan sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.